Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Herimatus dari kelas PGMID dengan NIM 2032110-127. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul Ilmu Mustalahul Hadis. Di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian dari ilmu mustalahul hadis. Selain pengertian, ada pembagian dari ilmu mustalahul hadis. Yang pertama ilmu hadis riwayah, dan yang kedua ilmu hadis diroyah, dan cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama pengertian dari mustalahul hadis. Apa sih ilmu mustalahul hadis itu? Ilmu tentang dasar dan kaidah dengan dapat diketahui dari sanad dan matan dari segi diterima dan ditolaknya. Kalau ilmu mustalahul hadis itu dasar yang diketahui dari sanad, matan dari segi diterima dan ditolaknya hadis itu. Untuk yang kedua, ilmu hadis riwayah. Apa sih itu? Ilmu yang mencakup perkataan dan perbuatan Nabi. Yang kedua, ilmu hadis diroyah, kumpulan kaidah dan masalah yang dapat dilihat dari riwayat yang diriwayatkan dari segi diterima dan tidaknya. Itu ilmu hadis diroyah. Dalam ilmu hadis riwayah itu ada dua bagian, yaitu hadis riwayah bil lafzi dan hadis riwayah bil makna. Selanjutnya cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama ilmu rijal al hadis, yakni ilmu yang mengkaji keadaan para perawi hadis dan kehidupan mereka baik dari kalangan sahabat, tabi'in maupun tabi'at dan generasi sesudahnya. Selanjutnya ilmu jarh wal ta'dil, yaitu ilmu yang membahas hal ihwal rawi dan menyoroti kesalehan dan kejelekan sehingga dengan demikian periwayatnya dapat diterima atau ditolak. Nah, di sini itu dapat diketahui antara diterima atau ditolaknya hadis. Itu ilmu jarh wa at-ta'dil. Selanjutnya ilmu fan al-muhbamat, ilmu untuk mengetahui orang-orang yang tidak atau disebut di dalam matan atau di dalam sanad. Selanjutnya ilmu tasyif wa at-ta'rif, yaitu ilmu yang menerangkan hadis-hadis yang sudah diubah titiknya, musahafaf dan bentuknya. Selanjutnya ilmu i'lal al-hadis, yaitu ilmu yang membahas perihal cacat tersembunyi yang mungkin terdapat dalam satu hadis yang keberadaannya dapat menjatuhkan nilai hadis yang secara lahir tampak sahih. Ini bersifat tersembunyi yang tidak terlihat secara sahih, tidak terlihat, tapi itu cacat tersembunyi di dalam keberadaan yang dapat menjatuhkan nilai di dalam hadis itu. Itu ilmu i'lal al-hadis. Selanjutnya ilmu gharib al-hadis, yaitu ilmu yang membahas masalah kata lafal yang terdapat pada matan hadis yang sulit dipahami, baik karena kata atau lafal tersebut jarang sekali dipakai, nilai sastranya yang tinggi, maupun karena sebab yang lain. Biasanya karena hadis itu tidak terlalu kita sering baca, sering lihat, sering kita dengar, itu masalah pada kata lafal di dalam hadis yang sulit kita pahami karena jarang kita pakai, dan sastra atau bahasa-bahasa yang
yang di dalam hadis itu banyak yang kita tidak pahami. Itu masuk dalam ilmu gharib al-hadis. Selanjutnya ilmu nasih wal mansukh, yaitu ilmu yang membahas penyelesaian hadis-hadis yang bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Kalau ini tentang perselisihan atau masalah-masalah pertentangan, karena hadis itu periwayatnya banyak dan berbeda-beda antara pendapat ini dengan pendapat yang lain, jadi banyaknya perselisihan dan masalah. Nah, di sini itu membahas penyelesaian hadis atau yang bertentangan, malah kadang itu tidak dapat dikompromikan, yaitu ilmu nasih wa al mansukh. Selanjutnya ilmu asbab wurud al hadis, yaitu ilmu yang membahas sebab atau hal-hal yang melatar belakangi munculnya suatu hadis. Di sini itu seperti hal-hal yang sebelumnya atau sebab-sebab munculnya yang melatar belakangi satu atau dua hadis atau yang membahas itu ilmu asbab urut al hadis. Selanjutnya itu yang ke-9, ilmu talfiq al hadis, ilmu yang membahas tentang cara mengumpulkan antara hadis-hadis yang berlawan lahirnya atau sohirnya. Ilmu ini mengumpulkan beberapa tentang hadis-hadis yang berlawanan lahirnya atau munculnya, itu ilmu talfiq al hadis. Yang ke-10 ilmu mustalahah ahli hadis, yaitu ilmu yang menerangkan pengertian istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Karena sudah mustalah atau ahli hadis, ini sudah masuk pada orang-orang yang ahli hadis. Nah, dapat disimpulkan semua ini tadi yaitu ilmu-ilmu tentang dasar kaidah dengannya yang dapat diketahui dari keadaan sanadnya, matan dari segi diterima ditolaknya, dan apa yang melatar belakangi tentang hadis-hadis itu sendiri. Mungkin dari ilmu mustalahul hadis dapat saya sampaikan itu saja. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.